Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen untuk memperkenalkan diri. Nama Praja Pratama Muhammad Ngolarasda, MPP 36.1600. Saya dari kelas I3, absen 06, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di sini saya akan memaparkan sebuah PPT yang telah saya buat melalui aplikasi Canva sebagai tugas dari ujian akhir semester saya. Baiklah, PPT yang saya buat berjudul Pencemaran Sungai dan Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Kehidupan Manusia. Pengertian pencemaran sungai. Pencemaran sungai adalah masuknya zat, energi, atau makhluk hidup ke dalam air sungai sehingga kualitas air menurun dan tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurut peraturan lingkungan hidup, pencemaran terjadi ketika kadar zat pencemar melebihi baku mutu air yang telah ditetapkan. Kemudian di sini selanjutnya ada ciri-ciri dari sungai yang tercemar. Yang pertama yaitu air berubah warna menjadi keruh atau kehitaman, lalu mengeluarkan bau yang tidak sedap, lalu banyak sampah yang mengapung, lalu berkurangnya jumlah ikan dan biota air, dan air terasa gatal atau panas saat digunakan. Selanjutnya ada penyebab dari sungai yang tercemar. Ada beberapa penyebab utama dari pencemaran sungai. Seperti dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah peternakan, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, dari limbah rumah tangga contohnya seperti ada air cucian, sabun, deterjen, minyak goreng bekas, dan sampah plastik. Dari limbah industri seperti zat yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, timbal, dan zat beracun lainnya. Dari limbah pertanian seperti pestisida dan pupuk kimia yang terbawa air hujan ke sungai. Lalu dari limbah peternakan seperti kotoran hewan yang tidak diolah dengan baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis pencemaran sungai. Di sini jenis-jenis pencemaran sungai dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu pencemaran fisik, pencemaran kimia, dan pencemaran biologis. Pencemaran fisik disebabkan oleh sampah padat, lumpur, dan material lainnya yang membuat air keruh. Pencemaran kimia disebabkan oleh zat kimia berbahaya yang dapat meracuni makhluk hidup. Pencemaran biologis disebabkan oleh bakteri, virus, dan mikroorganisme dari limbah domestik. Ketiga jenis pencemaran ini bisa terjadi bersamaan dan memperparah kondisi sungai. Ada dampak dari pencemaran sungai terhadap kesehatan manusia. Pencemaran sungai dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti diare dan muntaber, penyakit kulit, lalu infeksi saluran pencernaan, keracunan logam berat, gangguan pernapasan akibat bau menyengat. Air yang tercemar sangat berbahaya jika digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa pengolahan. Kemudian selanjutnya ada dampak pencemaran sungai terhadap lingkungan. Dampak pencemaran sungai terhadap lingkungan antara lain seperti matinya ikan dan hewan air, rusaknya ekosistem sungai, berkurangnya keanekaragaman hayati, terjadinya eutrofikasi atau ledakan pertumbuhan alga, lalu pendangkalan sungai, dan lain-lainnya. Kerusakan ini dapat berlangsung lama dan sulit untuk dipulihkan. Lalu selanjutnya ada dampak terhadap sosial dan ekonomi. Pencemaran sungai juga berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti menurunnya hasil tangkapan nelayan, berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya biaya kesehatan, menurunnya potensi pariwisata, lalu yang terakhir ada kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar sungai. Selanjutnya ada upaya pencegahan dan penanggulangan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran sungai. Yang pertama adalah tidak membuang sampah ke sungai, mengolah limbah sebelum dibuang, mengurangi penggunaan plastik, mengadakan kerja bakti membersihkan sungai, mengedukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, menegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dari pencemaran sungai. Berikut ini adalah kesimpulan dari materi PPT yang telah saya buat. Pencemaran sungai merupakan masalah lingkungan yang serius dan berdampak luas terhadap kesehatan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Penyebab utama berasal dari aktivitas manusia yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama
untuk menjaga kebersihan sungai agar tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi PPT yang telah saya buat mengenai pencemaran sungai. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.